Hai, ada apa hari ini? 4 orang jenazah ditemukan di dalam rumah di daerah Kalideres, Jakarta Barat pada hari Kamis 10 November 2022. Korban adalah seorang perempuan yang berumur 42 tahun yang bernama Dian Febiansyah dan 3 orang lansia. Banyak dugaan atas penyebab dari kematian mereka. Terlebih lagi keluarga tersebut dikenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan tetangganya. Lalu apa saja dugaan penyebab kematian mereka? Ya, kalau menurut otopsi pertama kan bahwa jenazah sudah meninggal 3 minggu yang lalu. Sebentar di pihak lain mayat itu baru ditemukan sekitar seminggu yang lalu. Artinya ada 2 minggu jenazah sudah meninggal tapi tak tercium baunya oleh tetangga sekitarnya. Jadi saya bayangkan baunya itu terperangkap di dalam ya, terjebak di dalam gitu, tidak keluar-keluar sampai 2 minggu. Baru kemudian setelah 2 minggu baru kemudian semerbak keluar begitu. Jadi atas dasar bahwa ada orang yang meninggal karena karena suicide itu, maka saya berpikir lagi, atau saya mengajak kita semua berpikir bahwa kenapa ya ada orang kok mau bunuh diri, padahal tidak ada indikasi-indikasi yang bersangkutan itu terlalu miskin, atau berada dalam situasi perang, atau mengalami kekecewaan yang luar biasa. Kok ada ya orang berani atau mau melepaskan nyawanya dalam situasi yang tenang seperti itu? Saat polisi melakukan olah TKP, jenazah ditemukan dalam kondisi mengering dan mulai menampakkan tulang dan kulit saja. Tetapi pembusukan 4 jenazah diperkirakan berbeda, sehingga waktu kematiannya diduga tidak berbarengan. Hingga saat ini masih terus ditelusuri waktu pasti kematiannya, dengan melibatkan entomologi atau ahli serangga. Beberapa titik terang dalam kasus ini mulai ditemukan. Dari hasil otopsi sementara tidak ditemukan sisa makanan dalam lambung mereka. Juga adanya beberapa barang yang ditemukan seperti lilin dan kapur barus. Sebelumnya korban, Dian, bahkan sempat meminta PLN memutuskan aliran listrik di rumahnya pada 4 Oktober 2022. Lalu, apakah betul kematian ini disebabkan karena kelaparan? Apakah memang tidak ada indikasi pembunuhan atau sebab lainnya? Yang penting itu bukan caranya, bukan modes of death ya, tapi pengalaman di luar negeri itu semua ada gurunya, ada kepala ketuanya, ya, dan gurunya itulah yang menganjurkan atau yang menyebarkan paham-paham seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah dalam konteks di Indonesia ini atau di Kalideres ini itu penganut itu apakah juga menjadi satu anggota sekte atau tidak. Jadi saya kira itu 2 hal yang berbeda ya, antara penganut kepercayaan apokaliptik dan sekte gitu ya, sekte apokaliptik. Ada kemungkinan mereka yang mempercayainya tidak masuk sekte, ya kan? Nah, kalau mereka masuk sekte, maka artinya ada ketuanya, ada gurunya. Nah, menarik kalau kemudian kita tahu siapa gurunya. Salah satu dugaan penyebab kematian keluarga di Kalideres ini dikaitkan dengan paham apokaliptik, yaitu sebuah kepercayaan bahwa akan datang penghakiman Tuhan, dan dunia yang jahat ini kelak akan digantikan dengan dunia baru. Dugaan ini didukung karena adanya barang bukti yang ditemukan, buku-buku keagamaan dan juga motivasi, dan juga sikap antisosial dari keluarga terhadap tetangga dan juga keluarganya sendiri. Dan sebenarnya sesulit apa mengungkap kasus dari kematian ini? Namun yang jelas bahwa polisi kelihatannya masih berpikir tentang bagaimana tubuh korban ini bicara, gitu ya. Kalau belatung itu ditemukan di dalam mayat, ya, jadi memang tumbuh dari mayat yang memang sudah mulai membusuk, itu oke. Tapi kalau misalnya belatung itu ditemukan di mana gitu ya tentu nggak ada maknanya kan. Nah, jadi cukup banyak saya kira circumstantial evidence yang kemudian lalu membuat polisi memang banyak, tapi ngarah nggak ya? Gitu ya. Juga misalnya ditemukan disita oleh polisi beberapa buku yang salah satunya adalah berisi tentang agama-agama. Ini kan belum cukup kuat ya untuk kemudian memperkuat dugaan tadi mengenai bahwa mereka adalah anggota apokaliptik groups gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Apa teori-teori yang relevan dalam pengungkapan kasus ini? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.